Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om dan Tante semuanya. Salam Just People. Ya, siang hari ini saya ingin melanjutkan ya cerita tadi malam yang malam tadi itu penuh dengan kegalauan ya. Karena apa ya? Karena saya menerima banyak curhatan ya yang masuk ke HP saya, yang agen yang pengen pindah branch, banyak agen yang mengeluh resellernya tidak aktif, agen yang susah cari reseller, branch yang tidak bekerja sesuai sistem. Nah, ujung-ujungnya gini Om dan Tante. Tadi malam juga sebenarnya sudah saya cuplik di ujung video bahwa masalah bisnis ini ujung-ujungnya hanya tentang manajemen. Masalah bisnis ini ujungnya tentang manajemen. Ketidakpahaman bahwa 100% yang menggagalkan bisnis itu hanya ada dua. Satu personal fault, yang kedua technical fault. Nah, manajemen ini tuh yang disebut manajemen itu technical fault. Lalu kalau personal fault-nya ini itu yang kalau orang Jawa bilang eboh pekewo, kemudian atau bahasa lainnya itu sungkan, terus saling jaim, jaga perasaan. Intinya tidak meletakkan hubungan bisnis ya itu pada sistem. Jadi tidak meletakkan hubungan personal ke personal atau personal ke lembaga ini tidak pada sistemnya. Jadi lebih kepada hubungan personal, perasaan gitu. Nah, personal fault ini lebih ke arah itu. Personal fault itu. Jadi kalau sungkan, ya jujur 100% itu akan langsung membuat gagal bisnis Anda itu langsung gagal ya. Kegagalan di bisnis Anda. Anda malu, ya sudah. Pasti tidak bergerak dan ujung-ujungnya gagal. Anda ragu, juga gagal. Kemudian Anda sungkan, Anda apa ya, intinya semua perasaan yang Anda timbulkan dan itu bertolak belakang dengan seharusnya bisnis bekerja, harus jujur, original, semangat, sekali lagi. Nah, kalau itu dilanggar ya secara personality, Anda akan menggagalkan bisnis Anda sendiri gitu. Kemudian kalau part keduanya, bisnis gagal karena technical fault. Nah, kalau technical fault ini adalah 100% manajemen. Oke, tentang manajemen. Nah, manajemen itu yang seperti apa? Manajemen itu ya branch itu manajemennya adalah operational system, agen itu manajemennya adalah pelayanan reseller. Reseller itu manajemennya adalah pelayanan user gitu. Jadi kalau kemudian ini Anda itu berposisi agen tapi menggunakan manajemen reseller, ya ini gagal nanti. Pasti gagal. Mungkin Anda tetap akan luar biasa ya secara klaim ya, karena total klaimnya itu besar. Tapi masalahnya adalah konfigurasi jaringan di Regar Sport ini berhenti karena tindakan Anda. Oke, akan berhenti karena tindakan Anda. Yang mengakibatkan ke depan nih, hal yang paling faktual itu Regar Friend nggak bisa di launching. Karena Regar Friend itu base-nya reseller. Sedangkan kalau agen tidak mau cari reseller atau tidak mau membangun reseller atau melawan resellernya sendiri, ya dipastikan manajemen tidak punya cara lain. Ya kan? Manajemen tidak punya cara untuk melanjutkan konseptual atau pengembangan bisnis ini ke depan. Dan itu ujung-ujungnya juga akan gagal. Nah, sekali lagi berarti secara kesimpulan, kegagalan bisnis ini dipengaruhi oleh dua faktor ya. Personal fault, ya, perasaan, rata-rata gitu. Yang kedua technical fault dan itu manajemen. Nah, ini loh Om Tante yang tadi malam itu saya galaunya itu di sini loh. Galaunya itu menghadapi Om dan Tante yang sejujurnya ini ribuan orang, tapi harus paham dengan dua hal ini dulu. Personal fault atau technical fault. Kalau memang agen bermasalah dengan branch karena branchnya yang tidak menjalankan operasional system, saya menjalankan operasional system kata branch ini.
Tapi ternyata brand tidak membangun konsep manajemennya. Ada dukungan 5 versus 1-nya, ada dukungan Zoom maklumat pelayanan desain atau Zoom revisi desain itu, kemudian mengawal absen publik di branch, mengawal absen publik di Minjos itu. Ya kalau brand tidak melakukan itu, sedangkan agen paham cara membangun manajemen dia, ya ini yang harus kita sadari, ini nggak boleh sungkan. Ini yang salah ya pasti branch. Gitu loh, yang salah branch. Nah, ini nggak boleh berhenti hanya karena personal fault gitu loh. Ini harus bener-bener technical fault-nya ini harus segera diselesaikan. Nanti kalau technical fault nggak diselesaikan, turunnya jadi personal fault. Dan semua bisa gagal. Itu semua bisa gagal. Bukan hanya agennya, bukan hanya reseller di bawah agen. Branch-nya ini juga gagal, apalagi manajemen. Gitu. Kemudian ada lagi tentang branch yang waktu checking agen, ternyata agen masih pelayanan user. Ini juga gagal secara manajemen nanti. Branch-nya nggak berani nih menjalankan regulasi untuk mendowngrade agen ini. Karena ini agen udah ngeslot terus, ini agen ini sudah berkembang gitu. Ya kalau ukurannya kembali lagi ke personal fault, ini gagal lagi gitu. Gagal lagi. Jadi jangan sungkan. Selesaikan sesuai sistem. Gitu. Kalau agen masih pelayanan user, sebenarnya nggak dilarang berbisnis di sistem ini, tapi bukan sebagai agen. Kalau kamu masih pengen layani user, ya kamu harus turun di reseller. Gitu loh. Harus turun di reseller. Brand harus berani juga bersikap untuk keluar dari personal fault-nya brand itu. Naikkan ke technical fault gitu. Karena ini konsep manajemen itu masalah technical. Tapi kalau masalahnya tidak diselesaikan, nanti turun jadi personal. Gitu. Nah, ini hanya berbicara dulu antara brand sama agen ya, belum reseller. Kalau part ini kita selesaikan ya, kalau part ini kemudian kita sepakat nih, ayolah kita berbenah semuanya. Itu antara manajemen, brand sama agen dulu ya part ini. Nanti kalau ini part ini sudah selesai, kita akan cepat nih mengawal reseller-reseller kita. Mau ratusan ribu, cepat. Karena nanti touchingnya itu akan lebih mudah. Saya janji. Saya share teknikalnya nanti untuk mengawal manajemen reseller ini bagi agen. Tapi harus disepakati dulu ya Om dan Tante. Mari kita buang gagal karena faktor personal. Oke. Setelah itu kita berlatih nih teknikalnya, manajemennya. Tapi minimal kalau teknikalnya salah, kemudian kita review bareng dan memang harus berubahlah. Nanti kalau nggak berubah, turun ke personal fault dan dijamin Anda gagal. Begitu ya Om dan Tante semuanya, untuk memastikan part ini kita harus clear dulu nih ya. Part ini harus clear dulu. Nanti sore akan saya sambungkan ya dengan satu konsep lagi, bagaimana mengembangkan secara teknikal ya manajemen bisnisnya keagenan ini untuk mengembangkan resellernya dari huntingnya sampai ke reseller itu aktif dan produktif sampai di titik itu. Ini mudah sebenarnya Om dan Tante. Ini juga akan saya selesaikan dengan banyak pertanyaan yang mau bertanya itu, kenapa regulasi jaringan ini sering berubah-ubah dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan gitu. Sebenarnya bukan berubah, tapi saya melihat itu jangan sampai resiko-resiko kegagalan itu berada pada technical fault ya. Jadi saya bilang tadi, dulu kalau nggak percaya gini, agen tahun kemarin diminta 250 reseller. Lalu pertanyaan sederhananya, bisa nggak membangun 250 reseller itu menjadi aktif dan produktif? Nggak bisa kan? Kalaupun bisa, itu harus dengan 5 CS agen.
Masalahnya, kalau kemudian itu dipaksakan hari ini, seluruh agen akan dipaksa nih paham tentang apa itu investasi. Menggaji dulu CS agen. Bisnis kan di luar sana itu butuh modal, ya. Hanya di Regar Sport, hanya di kita, seluruh pembelajaran bisnis itu dikemas tanpa modal. Membangun CS agen sendiri juga sebenarnya bisa tanpa modal, tapi kenyataannya kan Om dan Tante, saya dampingi dari dulu sampai hari ini itu nggak jalan gitu loh. Ada yang satu jalan akhirnya terjebak, kemudian tetap mengangkat CS walaupun kapasitasnya belum mampu gaji karena buru-buru nih. Kalau saya ngangkat CS berarti pekerjaan bisa diberikan ke CS-nya. CS nanti dikawal oleh SAM atau manajer brand, ujung-ujungnya manajer brand seperti karyawannya agen. Nah, bubar ini Om dan Tante semuanya. Bubar semuanya. Nah, saya bilang sekali lagi, hal-hal yang terkait dengan regulasi itu tidak ada yang berubah. Tapi ini hanya review. Review untuk membuat strategi lebih praktis, lebih mudah. Prinsip kita kan tanpa syarat, ya, tanpa modal, tanpa biaya pendaftaran, dan yang keempat tanpa resiko rugi. Ini prinsip kita dari awal. Ya, mau jadi brands pun sebenarnya juga 4 ini, mau jadi agen. Bukan hanya sekedar reseller nih yang tanpa syarat, tanpa biaya pendaftaran, tanpa modal, tanpa risiko rugi, itu bukan hanya reseller. Jadi agen, jadi brands. Bahkan Om dan Tante, nanti suatu saat akan saya ceritakan, saya jadi owner ini aja gitu loh. Ini 4T. Saya bangun Regar Sport ini juga tanpa modal. Oke ya, jadi pahami dulu yang di depan tadi. Buang personal fall yang salah, yang akan mengakibatkan ada risiko kegagalan. Kemudian cek hari ini, apakah komunikasi Anda di sistem itu masih ada personal fall-nya. Kalau ada masih personal fall, buang. Dan pasti personal fall itu hambatan pada technical fall. Nah, kalau technical fall, maka kalau Anda harus salah hari ini, tidak sesuai dengan sistem, segera perbaiki. Segera perbaiki. Nah, inilah akan dikawal brand di pasca setiap absen publik. Jadi malam Kamis absen publik brands, hari Kamisnya itu brands akan mengawal agen untuk melihat manajemen itu dijalankan enggak. Apakah sudah 4R, apakah sudah absen publik, apakah sudah pelayanan reseller, oke, apakah resellernya sudah ngeslot 1 per bulan, satu slot DP per bulan dan lain sebagainya, itu akan dikawal oleh brand. Dan pengawalan ini namanya rapat pleno agen. Ini seperti Zoom di maklumat pelayanan desain ya, waktu revisi. Nah, nanti akan ada Zoom yang dipimpin brands ke agen-agennya setelah absen publik di brands. Setelah malam Kamis ya, berarti antara Kamis siang, Kamis pagi, atau Kamis malam. Nah, nanti tergantung brandnya masing-masing. Setiap minggu kita ukur nih technical fall-nya. Jangan sampai technical fall ini menggagalkan cara kerja bisnis kita. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi nanti sore, kita pertajam lagi materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.